اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menetapkan nikmat Islam, iman, taufik hidayah kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu malam hari ini kita bisa duduk di dalam majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Semoga duduknya kita di dalam majelis ini menjadi sebab Allah menghapus dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadwal saya sesungguhnya Sabtu pertama Sirah Nabi. Ini karena Ustaz Wahid tidak bisa hadir, jadi tadi mendadak sebelum maghrib saya dihubungi oleh Pak Khairul untuk menggantikan dia. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga panjenengan tidak bosan ya, karena 2 pekan lalu sekarang saya lagi Pak Ustaz itu lagi. Baik, dan untuk malam hari ini, Bapak Ibu, kita tidak melanjutkan kajian sirah Nabi ya, karena memang bukan jadwalnya di Sabtu pertama. Jadi malam hari ini saya diminta oleh Pak Khairul untuk menyampaikan tafsir Al-Quranul Karim. Ini kalau saya sampaikan 30 juz ya, mungkin 10 tahun baru selesai ini ya. Dan tidak pulang-pulang panjenengan di sini terus 10 tahun ya. Saya sampaikan 1 juz saja malam hari ini tidak selesai. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk tadabbur ayat yang kita semua insya Allah hafal, karena kita sering membaca. Nyala tes baterainya mungkin. Ayat yang insya Allah kita semua hafal karena sering membaca dan juga sering mendengarkan. Ayat ini sayyidu ayil Quran ya, pemimpin ayat dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi ya, hafal semua nggih? Ayat kursi, boleh dibuka HP-nya, silakan dibuka ayat kursi. Kalau tidak ada aplikasinya bisa langsung ke Google, di searching ayat kursi. Kenapa kita perlu membahas ayat ini? Yang pertama karena ayat ini pemimpin ayat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ayat ini sering kita baca. Minimal kita membaca ayat ini setelah sholat. Disunnahkan kita membaca ayat kursi. Nah kalau kita membaca kosongan Bapak Ibu, itu bacaan kita nggak ada bedanya dengan bacaan anak-anak SD, anak TK. Mereka hafal ayat kursi, tapi mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti. Jemaah rahimahumullah. Maka hafalan orang dewasa itu dia disertai dengan tadabbur, dengan pemahaman, dengan penghayatan ya. Kemudian ayat ini ayat yang ampuh untuk membentengi diri kita. Dan ayat ini tidak
tidak bisa menjadi benteng kita kalau kita baca tanpa pemahaman. Makanya kan ada orang kemasukan atau kesurupan, dibacakan ayat kursi, itu tetap tidak sembuh. Kenapa? Karena yang membaca tidak paham. Hafal tapi tidak paham. Sehingga dia tidak bisa membayangkan maknanya. Di sini pentingnya kita tadabbur Al-Qur'anul Karim. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu, luangkan waktu untuk tadabbur Al-Qur'an ya. Belajar memahami Al-Qur'an itu. Karena tujuan utama Al-Qur'an diturunkan untuk dipahami ayat-ayatnya. Malulah kita kepada Allah. Ketika kita menghadap Allah, kita tidak paham Al-Qur'an, tidak paham ayat-ayat yang kita baca, Bapak Ibu. Ya. Kita menganggap Al-Qur'an itu pedoman hidup. Kok bisa pedoman tapi kita tidak paham? Pantas tidak kita mengatakan Al-Qur'an itu pedoman hidup kita, sedangkan kita tidak memahaminya. Ini sering saya sampaikan ya. Banyak orang meluangkan waktu untuk belajar ini, belajar ini. Tapi dia tidak meluangkan waktu untuk belajar memahami Al-Qur'anul Karim. Itu sangat penting. Itu tanggung jawab kita. Al-Qur'anu syai'un qabla syai'. Al-Qur'an itu sesuatu sebelum yang lainnya, kata ulama. Jadi sebelum memahami ilmu yang lain, Al-Qur'an, karena sumber ilmu itu ada pada Al-Qur'anul Karim. Ya. Malam hari ini kita akan bahas ayat kursi. Ya. Kita baca dulu untuk menambah pahala kita malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la dinamakan ayat kursi karena
satu-satunya ayat yang menyebut kata kursi hanya ayat ini, ayat kursi. Nah, kursi itu apa? Makhluk Allah terbesar, nomor 2 setelah arsy. Jadi kalau diurutkan, yang paling besar itu Arsyur Rahman, arsy-nya Allah. Kemudian yang kedua kursi, yang ketiga langit. Jemaah rahimakumullah. Makanya wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi meliputi langit dan bumi. Jadi ini bumi, kemudian ini langit. Nah, di bawahnya apa namanya? Di bawahnya langit ini ada kursi yang lebih besar. Jadi kalau saya ibaratkan kopiah ini Bapak Ibu ya. Nah, kata Nabi, apabila langit itu dibandingkan dengan kursi, maka dia seperti cincin yang dilemparkan ke tanah lapang. Cincin itu adalah langit, tanah lapang itu adalah kursi. Dan apabila kursi itu dibandingkan dengan arsy, maka dia seperti cincin yang dilempar ke tanah lapang. Cincin itu adalah kursi, tanah lapang itu adalah arsy-nya Allah. Jadi misalnya ini kursi ya, tangan saya ini. Nah, sedangkan kopiah ini adalah arsy. Jemaah rahimakumullah. Ya, itu makhluk Allah yang paling besar. Arsy, kemudian kursi, lalu kemudian yang ketiga langit. Makanya ayat ini disebut dengan ayat kursi. Kursi itu tidak seperti yang kita pahami. Ya. Kursi itu tempat duduk yang kita pahami. Itu ada cerita ya. Ada santri tapi tidak paham tentang ayat kursi. Dia tanya kepada gurunya, "Wahai guru, di tempat saya ini banyak sekali kemalingan. Saya minta amalan kepada guru supaya rumah saya ini selamat dari kemalingan." Kata gurunya, "Pagarlah rumahmu dengan ayat kursi." Dalam bayangan muridnya itu, ayat kursi itu ayat apa ya? Kursi mungkin. Akhirnya rumahnya dipagar dengan kursi semua, keliling. Jemaah rahimakumullah. Nah, inilah akibat dari tidak paham akan ilmu. Jemaah rahimakumullah. Ya, jadi kursi itu bukan tempat duduk. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, ayat kursi ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ayat ini ada di surah yang sangat mulia. Jadi yang bikin Al-Baqarah itu istimewa kata ulama itu karena 3. Yang pertama 5 ayat pertama, yang kedua ayat kursi, yang ketiga 2 ayat terakhir. Seandainya tidak ada ayat-ayat itu, maka Al-Baqarah akan bernilai sebagaimana surah-surah yang lain. Makanya ketika ada pengobatan apa Bapak Ibu, itu yang dibacakan 5 Al-Baqarah awal, ayat kursi sama 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, Al-Baqarah ini surah yang sangat mulia. Dikatakan dalam hadis yang sahih bahwa rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dapat dimasuki oleh syaitan. Mau kita pagar dengan dinding besar, mau kita kunci dan sebagainya, setan akan tetap bisa masuk. Ya kan? Karena magerin setan dengan magerin manusia ini beda, Bapak Ibu. Kalau manusia itu dipagar dengan dinding, dengan besi, ya kan? Tapi kalau syaitan dipagar dengan apa? Surah Al-Baqarah. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah, setan gak akan masuk. Sudah dibacakan Al-Baqarah rumah panjenengan? Hah? Sudah apa belum? Kok ragu-ragu? Alhamdulillah, bacakan Al-Baqarah. Nah, tapi terkadang ada orang ini malas baca Al-Baqarah, akhirnya merottal setel. Ya kan? Kata setan, saya tidak takut itu merottal kok. Ya kan? Kemudian jemaah rahimakumullah, itu ada di dalam hadis riwayat Muslim ya, tentang keutamaan Al-Baqarah. Yang kedua, surah yang tidak bisa ditembus oleh sihir, Al-Baqarah. Ini ada di hadis riwayat Imam Ahmad, Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan membentengi diri panjenengan dengan Al-Baqarah, terutama dari yang 3 unsur itu ya, 5 pertama, ayat kursi sama 2 terakhir, maka tidak akan dapat ditembus oleh sihir.
Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga, Al-Baqarah ini nanti akan menjadi naungan pada hari kiamat bagi sahabatnya. Ada 2 surah yang nanti diserupakan oleh Allah dengan awan, yang mana 2 surah itu kemudian menaungi sahabatnya. 2 surah itu adalah Al-Baqarah sama Ali Imran. Jadi kalau panjenengan bersahabat dengan 2 surah ini, Bapak Ibu, senantiasa membacanya, memahaminya, maka 2 surah ini akan datang seperti awan lalu menaungi panjenengan, sehingga panjenengan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian di surah Al-Baqarah ini ada ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada 6.666 ayat. Ya kan? Nah, kemudian dari 6.000 sekian ayat itu, yang paling utama, yang paling mulia atas kehendak Allah tentunya adalah ayat kursi. Jemaah rahimakumullah. Ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan dan Allah yang memilih. Allah yang memfirmankan Al-Qur'an dan Allah pula yang memilih. Di antara firman itu yang paling mulia adalah surah Al-Baqarah di ayat kursi. Jemaah rahimakumullah. Apa keutamaan atau kemuliaan ayat kursi ini, Bapak Ibu? Luar biasa sekali. Yang pertama, ayat kursi ini ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Ya. Yang kedua, ayat kursi ini ketika turun itu dikawal oleh 80 malaikat. Subhanallah. Jadi malaikat Jibril enggak sendirian, ada 80 malaikat yang mengkawal beliau. Ini menunjukkan apa? Keagungan ayat kursi. Jenengan kalau turun dikawal oleh 80 orang, itu tandanya panjenengan apa itu? Istimewa. Ya kan? Jangan sampai ada orang yang mengganggu. Jemaah rahimakumullah. Presiden kalau turun, Bapak Ibu, pengawalannya ketat sekali dan banyak yang mengawal. Jemaah rahimakumullah. Nah, ada ayat ini ketika diturunkan oleh Allah itu dikawal oleh 80 malaikat. Makanya kalau kita baca ayat kursi, bacanya dengan paham, maka kita ini akan dikawal oleh malaikat. Oleh karenanya orang yang betul-betul menjaga dirinya dengan ayat kursi itu, maka hidupnya akan diamankan oleh Allah, diselamatkan. Jemaah rahimakumullah. Sebab dia dikawal oleh 80 malaikat. Subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang membaca ayat ini setelah sholat, maka dia dijamin masuk surga. Sedangkan syarat setiap selesai sholat fardu. Siapa, kata Nabi, yang membaca ayat al-kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah. Siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, rutin baca ayat kursi setelah sholat wajib, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali dia tidak mati. Kalau dia tidak mati, berarti tidak masuk surga, karena surga itu baru diberikan oleh Allah setelah kita mati. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi usahakan Bapak Ibu sesibuk apapun panjenengan, selepas sholat wajib baca ayat kursi. Walaupun setelah sholat langsung pergi, baca sambil berjalan. Jemaah rahimakumullah. Ya, baca sambil nyetir, baca ayat kursi. Ya, ini jaminan surga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini tidak hanya membaca saja, tapi disertai dengan tadabbur, dengan pemahaman yang benar. Ya. Kemudian ayat ini sunnah dibaca sebelum tidur. Dan siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka selama dia tidur akan diamankan atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan kalau tidur, kita gak bisa jaga diri kita sendiri. Gini betul? Gak bisa. Maka kita perlu penjagaan khusus dari Allah melalui malaikatnya.
Caranya bagaimana untuk mendapatkan penjagaan itu? Ayat kursi. Ayat kursi. Bukan hanya kita yang dijaga, rumah kita, harta kita, anak kita, keluarga kita yang ada di rumah itu akan dijaga oleh Allah dari berbagai macam keburukan. Akan dijaga dari kebakaran, akan dijaga dari kemalingan, akan dijaga dari berbagai macam keburukan. Orang lain heboh rumahnya dibobol oleh maling, tapi rumah panjenengan aman-aman saja, padahal nggak dikunci, cuma ditutup tapi tidak dikunci, ya kan? Sebab panjenengan telah menjaga apa yang panjenengan miliki dengan ayat kursi. Jadi biasakan sebelum tidur baca ayat kursi. Berapa menit baca ayat kursi? Gak sampai 1 menit jemaah rumah. 1 menit tapi menyelamatkan tidur kita. Usahakan sebelum tidur baca ayat kursi. Biasakan kita dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kemudian diselamatkan jika dibaca pagi dan sore. Jadi kalau kita membaca ayat ini di waktu pagi, ba'da subuh, maka selama sehari ke depan kita akan dijaga oleh Allah. Kalau kita baca pada sore hari, maka semalam ke depan sampai masuk waktu subuh kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan pagi sore baca ayat kursi. Jamaah rahimakumullah. Ya, biasakan. Kan zikir pagi, zikir sore itu banyak ya. Tapi kalau panjenengan tidak bisa baca semuanya, baca sebagian saja. Ya kan? Baca trikul, baca ayat kursi, baca asbahna wa asbahal mulku lillah. Sudah cukup Bapak Ibu. Ya. Baik. Nah, itulah keutamaan ayat kursi. Jadi satu-satunya ayat yang banyak keutamaannya ayat kursi. Adapun yang lain itu bukan satu ayat tapi satu surah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Fatihah. Tidak ada keutamaan satu ayat secara khusus yang lebih banyak dibandingkan daripada ayat kursi. Makanya wajar jika ayat ini disebut oleh Nabi sebagai Sayyidu Ayil Quran, pemimpin ayat dalam Al-Quranul Karim. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian setan sangat takut kepada ayat kursi. Sebenarnya semua ayat-ayat Al-Quran itu ditakuti oleh syaitan ya. Tetapi ayat yang paling ditakuti, setan kalau dengar ayat gemetar kemudian lari terbirit-birit, Bapak Ibu, itu ayat kursi. Ya. Dia marah. Kenapa setan takut kepada ayat kursi? Halo. Kenapa setan takut sama ayat kursi? Dan dia tidak berani mendekat ketika orang itu baca ayat kursi. Jangankan mendekati orangnya, mendekati rumahnya saja setan tidak berani. Dia marah. Dikatakan oleh ulama karena ayat yang paling banyak menyebut nama Allah adalah ayat kursi. Sedangkan setan itu paling takut kepada nama siapa? Allah. Kalau sama nama kita takut tak setan itu? Tidak takut. Oh itu kawanku, kata setan. Ya kan? Kecuali orang-orang tertentu Bapak Ibu ya. Seperti cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang kerasukan di masa Imam Ahmad. Lalu keluarga orang yang kerasukan ini kisahnya sahih ya. Datang kepada Imam Ahmad. Wahai Imam, tolong kau datang ke rumah kami karena ada keluarga kami yang sedang kerasukan. Kata Imam Ahmad, oh saya nggak perlu datang. Coba kamu bawa sandal saya saja. Perlihatkan ke orang yang kerasukan. Subhanallah, dibawa sandalnya, diperlihatkan, sembuh dia maaf. Jadi setan itu takut sama sandalnya, apalagi sama orangnya, ya kan? Nah, kalau sama sandal kita takut tidak setan itu? Tidak takut, jangan kan sandal, sama orangnya kan nggak takut. Dia marah yang ngomong. Justru setannya yang takut sama kita. Ya Allah. Artinya setan tahu mana orang yang dekat dengan Allah dan mana yang tidak dekat dengan Allah. Ada teman saya ini kan baru belajar ruqyah. Jadi dia belajar meruqyah orang. Itu ada temannya dijadikan eksperimen. Coba tak ruqyah kamu kan. Ternyata tidak tahu ini dia ini
pura-pura yang diruqyah ini atau beneran, ya kan? Jadi pura seperti orang kemasukan begitu, ya kan? Diruqyah kemudian ketawa. Kemudian udahlah, tidak usah baca, saya hafal apa yang kamu baca itu, katanya. Ya, nggak tahu ini temannya yang di eksperimen ini pura-pura atau beneran. Jemaah rahimakumullah. Artinya senjatanya sama Bapak Ibu, tapi kalau yang memakai beda orang itu beda hasilnya. Tongkatnya Nabi Musa itu kalau dipegang jenengan, laut terbelah nawadan. Buatan. Kalau dilempar jadi ular buatan. Itu kalau dipegang kita nggak jadi ular. Jemaah rahimakumullah. Ya. Tapi kalau dipegang oleh Nabi Musa, sebenarnya yang hebat itu bukan tongkatnya, yang megang tongkat. Jemaah rahimakumullah. Sama juga dengan ayat kursi. Ya, ayat kursi itu luar biasa. Tapi kalau yang membaca ini tidak saleh, tidak dekat dan tidak paham ayat-ayatnya, nah maka bacaan itu terkadang tidak berdampak. Jemaah rahimakumullah. Subhanallah. Jadi setan ini sangat takut dengan ayat kursi karena ayat yang paling banyak menyebut nama Allah itu ayat kursi. Bapak Ibu, ya. Disebutkan ada 17 kali nama Allah atau kata yang merujuk kepada Allah dalam ayat kursi. Jemaah rahimakumullah. Ya. Coba kita dibuka ayat kursinya, ya. Biar nggak ngantuk. Kalau dibuka malah tambah ngantuk, Ustaz. Baik. Nah, kita hitung sama-sama ya. Ada berapa tadi? 17 ya. Ini kata yang merujuk ke Allah. Coba. 1 Allah. 1. Yang kedua, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia ini siapa? 2. Al-Hayyu, yang maha hidup. Siapa ini? Allah. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya. Allah. 4 kali. Ya kan? Udah 4 lagi. La ta'khuduhu, dia tidak dikuasai. Dia itu siapa? Ada 5. Sinatu wala naum, oleh ngantuk dan tidur. Maksudnya Allah itu tidak dikuasai ngantuk dan tidur. 5. Kemudian lahu, miliknya, ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Nya di sini kembali siapa? Berapa? 6 ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat indahu, di sisinya. Nya ini kembali ke Allah. Illa bi'izni, kecuali dengan izinnya. Izin Allah. Berapa? 8 atau 9? 8 ya. Kemudian ya'lamu, dia mengetahui. Dia siapa? Allah. Ini udah berapa? 9. Ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang ada di depan dan yang ada di belakang. Maksudnya yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi, dan mereka tidak dapat meliputi sedikit pun min 'ilmihi, dari ilmunya. Nya ini kembali ke siapa? Allah. Illa bima sya', kecuali Dia berkehendak, atau kecuali dengan kehendaknya. Nya di sini Allah. Berapa tuh? 10 apa 11? 11. Kalau enggak konsep panjenengan salah jawabnya. 11 ya. Wasi'a kursiyuhu, kursinya meliputi langit wal ard dan bumi. Nya di sini kembali ke Allah. 12 ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu, dan dia tidak capek menjaga
keduanya, maksudnya menjaga langit dan bumi. Berapa ini? 13 ya? Oh, kurang satu Wa huwa, dan dia berapa? 14. Al-Ali, yang maha tinggi, berarti 15. Al-Azim, yang maha agung. Oh, berarti tadi ada yang kelewatan satu mungkin. 16 ya. Nah, nanti coba dihitung kembali Bapak Ibu. Intinya kurang lebih 16 sampai 17 kali Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya atau dirinya di dalam ayat ini. Makanya ayat ini paling ditakuti oleh syaitan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik. Ada ulama yang mengatakan bahwa ayat kursi ini sebagai ayatul hifzi, ayat penjagaan dari syaitan. Kalau orang dulu menjaga diri dan rumahnya dari setan itu pakai apa biasanya? Kemenyan kan? Di depan rumahnya saya pernah jalan ke Blitar kemana waktu musim Covid itu itu ada orang naruh apa di depan rumahnya itu supaya setan atau jin jahat atau penyakit tidak masuk ke rumahnya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Itu cara jahiliyah. Adapun orang Islam membentengi dirinya dengan ayatul kursi. Jamaah rahimakumullah. Ya, baca ayat kursi. Baik. Nah, di dalam ayat kursi ini Bapak Ibu, ya, Allah menceritakan tentang dirinya atau Allah memperkenalkan dirinya. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, Allah itu siapa, maka bacalah ayat kursi. Jemaah rahimakumullah. Karena di dalam ayat ini Allah memperkenalkan dirinya. Kita memperkenalkan diri kita boleh atau tidak? Boleh kan? Tapi kalau kita menyebut tentang kelebihan diri kita, boleh atau tidak? Nah, terkadang tidak boleh karena bisa menimbulkan kesombongan. Ya, terkadang kita tidak perlu memperkenalkan diri kita karena orang lain kenal kita itu kadang tidak ada manfaatnya Bapak Ibu. Tapi Allah memperkenalkan dirinya ini sangat perlu supaya kita hambanya kenal kepada Allah. Sebab kalau kita kenal kepada Allah maka kita akan merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ada 13 macam Allah memperkenalkan dirinya dalam ayat kursi. 13 macam. Yang pertama, nah kita perhatikan pelan-pelan ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan namanya yang paling agung, yaitu Allah. Allah. Allah itu punya nama 99. 100 dengan Allah. Ya, nama yang paling agung itu nama Allah. Makanya nama ini dibuat oleh Allah, tidak dipakai oleh manusia. Ada nggak manusia nama Allah? Hah? Nggak ada. Allah kunci hati manusia. Allah kunci pikiran manusia untuk menamakan anaknya dengan nama Allah. Nggak ada. Tapi nama-nama Allah yang lain ada nggak yang pakai? Ada. Ar-Rahman ada. Bahkan pesantren Ar-Rahman, masjid Ar-Rahman. Ada nggak masjid Allah? Nama masjid Allah itu? Tidak ada. Allah kunci pikiran manusia untuk memakai nama itu, karena nama itu khusus untuk Allah. Dan ulama mengatakan haram kita menamakan anak kita dengan nama Allah. Nanti anak saya kalau lahir tak namakan Allah, haram. Kita boleh memakai di ujungnya saja Abdullah, apalagi Ubaidillah, jemaah rahimakumullah. Tapi kalau Allah saja, ini hukumnya haram karena nama itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain dipakai. Syaitan, ada enggak orang namanya syaitan? Hah? Ada.
dulu ada beritanya itu, tapi tidak tahu benar atau tidak. Dinamakan setan, syaitan, dinamakan korun, dinamakan kalau Fir'aun tidak ada, karena ceritanya sudah masyhur. Subhanallah. Jadi nama Allah ini nama yang agung. Dan satu saat nama Allah ini kalau disebut membuat hati orang beriman bergetar. Panjenengan rasakan ya, ketika disebut Allah dengan Ar-Rahman, beda nggak respon hati kita? Beda kan? Makanya azan itu nggak pakai Ar-Rahman, nggak gitu, tapi pakai Allah. Ya Allah, Bapak Ibu. Ini nama yang luar biasa. Inilah nama yang harus membuat hati kita bergetar ketika mendengarnya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu bila disebut Allah, wajilat qulubuhum, maka hati mereka bergetar takut kepada Allah. Takut enggak kita kalau disebut nama Allah? Bergetar enggak hati kita? Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar hatinya. Lebih bergetar mana disebut nama debt collector? Tik, tik, ya. Itu bukan bergetar Bapak Ibu, tetapi apa namanya? Ketakutan. Itu bukan takut tapi ketakutan. Dia marah. Subhanallah. Ya, tanda kita orang beriman, kita ini hatinya bergetar ketika disebut nama Allah. Allah. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang kedua, Allah memperkenalkan dirinya dengan La ilaha illa hu. Tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia. Saya tadi buka YouTube, ya. Itu ada seorang, bukan penceramah sih, dia sering sholawatan di depan anak-anak muda itu, dan dia menghina lafaz Allah, kalimat Allah. Apa dia bilang? Saya ini kalau merokok dapat pahala. Merokok itu dapat pahala katanya. Karena saya merokok ini tidak seperti kalian katanya. Sebab satu hisapan ini satu pahala. Kok bisa? Ketika menghisap itu nyebut, sebelum menghisap nyebut Allah. Allah. Nanti ketika mengeluarkan asapnya Allah. Itu katanya satu kali hisapan satu pahala. Nah ini kan kurang ajar ini, kurang ajar ini, ya kan? Rokok itu jemaah rahimakumullah, kebanyakan ulama paling ringan mengatakan makruh. Pokoknya rokok itu jelek, kecuali bagi orang yang merokok. Cuman intinya dia menghina nama Allah. Silakan dia merokok, tapi jangan sampai menggunakan nama Allah dan menyebut nama Allah ketika dia menghembuskan asapnya itu. Allah. Dapat pahala Pak. Jadi panjenengan merokok itu tidak usah sholat, dapat pahala terus. Nah itulah orang kalau beragama dengan perasaan baik, maka semuanya rusak di mangkuk. Ya. Yang kedua, Allah memperkenalkan dirinya dengan La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Subhanallah. Kata Allah, Tuhan itu hanya Aku, kata Allah. Ya. Ini kalimat yang sangat kuat sekali. Pertama, nafi. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada nafi, ada itsbat. Nafi itu mentiadakan, kemudian setelah mentiadakan mengitsbat, menetapkan. Ini kalimat yang kuat Bapak Ibu. Saya contohkan. Tidak ada yang pintar kecuali si fulan. Berarti si fulan ini betul-betul pintar. Yang lain tidak pintar. Karena kalimatnya menggunakan pentiadaan
dan penetapan. Mentiadakan orang pintar dan menetapkan satu orang sebagai orang yang pintar. Paham maksud saya? Nah, di sini Allah menggunakan pentiadaan dulu baru penetapan. Tidak ada Tuhan itu kata Allah. Tidak ada Tuhan itu yang berhak disembah illahu, kecuali Dia, kecuali Allah, kecuali aku kata Allah. Ini kalimat yang paling kuat jemaah rahimakumullah. Ya. Dan Allah suka kalau disatu-satukan, Bapak Ibu. Suka Allah. Bayangkan, karena kalimat ini kita bisa masuk surga. Saking senangnya Allah, Bapak Ibu. Ya. Panjenengan suka enggak kalau disatu-satukan? Hah? Satu-satunya orang yang kaya panjenengan. Satu-satunya orang yang tampan panjenengan. Suka. Begitu juga Allah itu suka. Allah cinta, Allah senang kalau kita berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Satu-satunya Tuhan itu hanya Allah. Jemaah, makanya kalimat yang paling utama itu kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Ya. Dengan kalimat inilah kita masuk surga, Bapak Ibu. Dan bila kita mati menyebut kalimat ini, maka kita dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka akhiru kalamihi inda intihai minad dunya dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. La ilaha illallah. Dan kalimat ini mudah sekali diucapkan, semua lisan bisa. Orang Arab, orang Barat, orang Eropa, orang manapun bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Walaupun tebal tipis itu urusan belaka. Karena kalimat ini walaupun bibir tidak digerakkan masih bisa diucapkan. La ilaha illallah. Bibir enggak digerakkan tapi masih bisa diucapkan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Oleh karenanya kalau ada orang yang mau meninggal dunia, kita disunahkan untuk apa? Mentalqin dengan kalimat la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. Hadisnya sampai la ilaha illallah, Bapak Ibu. Ya. La ilaha illallah. Dia nyebut sekali saja, tidak perlu dibimbing lagi, ya, kecuali dia bicara. Terkadang ada orang ini terlalu serput. Orang yang meninggal, orang yang mau mati itu sudah mengikuti, tapi ditalkin terus. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mau mengikuti. Jemaah rahimahullah. Ketika dia dianggap tidak mau mengikuti, dianggap mati suruh habis. Padahal tadi sudah mengikuti. Jadi kalau sudah mengikuti itu sudah nggak usah ditalkin lagi, kecuali yang bersangkutan bicara. Karena kan targetnya kalimat terakhir kalimat la ilaha illallah. Betapa bahagianya seseorang itu ya, ketika dia menjelang kematiannya, ada anaknya atau istrinya atau menantunya yang mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Tidak sibuk dengan tangisan, tidak sibuk dengan hal-hal yang lain, tapi dia berusaha membimbing orang tuanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Baik. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang ketiga, Allah memperkenalkan dirinya dengan Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Subhanallah. Dan itu kehidupan yang absolut, Bapak Ibu. Adapun selain Allah hidup, tapi beda dengan Allah. Hidupnya makhluk itu diawali, ada permulaannya dan ada akhirannya. Sedangkan hidupnya Allah itu tidak ada permulaan dan juga tidak ada akhiran. Jemaah rahimakumullah. Ya. Hidupnya manusia itu ada permulaannya. Yang menentukan manusia itu hidup Allah. Yang menentukan akhir hidup manusia itu juga Allah. Kita tidak bisa menentukan akhir hidup kita, Bapak Ibu. Saya pengen mati di usia, misalnya di usia 60 dalam keadaan dan seterusnya. Tidak bisa. Walaupun sudah kita bunderin kan kalendernya.
kalender tahun 2000 sekian misalnya, dan kita muda, tapi kita nggak bisa mati sesuai kehendak kita. Yang berkuasa mengakhiri hidup kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang hidup itu hanya Allah. Al-Hayyu, dia Allah yang maha hidup. Kemudian Al-Qayyum, yang ketiga, Allah memperkenalkan dirinya dengan, yang keempat ya, Allah memperkenalkan dirinya dengan Al-Qayyum. Qayyum ini artinya berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Allah tidak butuh sama kita, justru kita yang butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada waktu, Allah tidak butuh kepada tempat. Justru semua itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita Bapak Ibu, kita ini sifatnya membutuhkan. Ya, dokter membutuhkan siapa? Pasien. Dokter membutuhkan pasien. Pasien membutuhkan siapa? Dokter. Pedagang membutuhkan siapa? Pembeli. Pembeli membutuhkan pedagang. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Di mana ada pedagang, maka pembeli akan di situ mendatangi. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Karena pedagangnya di pinggir jalan, maka pembelinya di pinggir jalan juga. Bapak Ibu. Ini saya yang ke pasar gadang ya. Itu kan pasar gadang mau ditertibkan sama Pak Wahyu. Sudah turun dananya Bapak Ibu. Sebenarnya mereka itu, pembeli itu kan ngikutin pedagang. Kalau pedagangnya mundur ya pembeli akan datang ke sana. Tidak perlu berdagang di tepi jalan. Cuman karena pedagangnya di tepi jalan, akhirnya pembelinya juga di tepi jalan. Jemaah yang umum. Jadi pedagang itu butuh kepada pembeli, pembeli butuh kepada pedagang. Ustadz butuh kepada jemaah. Bisakah dia jadi ustadz kalau nggak ada jemaahnya? Tidak bisa. Dia dipanggil ustadz itu karena ada jemaah. Jemaah yang umum. Ustadz juga, jemaah juga jangan sombong ya. Karena jemaah juga butuh ustadz. Ya, jemaah butuh ustadz. Jadi kita saling membutuhkan. Ya, panjenengan butuh kepada ustadz, ustadz butuh kepada panjenengan. Maka kita tidak boleh saling menyombongkan diri. Ustadz yang paling mulia, ya kan? Tidak boleh kita saling menyombongkan diri. Jemaah yang berhak sombong itu hanya Allah Al-Qayyum, Bapak Ibu. Nah, biasa dalam zikir Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini sering digandeng. Ada zikir yang sangat ampuh, yang mana bila kita membacanya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya. Bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Baca kalimat itu setiap pagi dan sore. Allah akan tolong kehidupan kita. Ada apa-apa, buat kalimat itu sebagai pertolongan pertama Bapak Ibu dalam menghadapi masalah atau kesulitan hidup. Ya. Kemudian yang kelima, Allah memperkenalkan dirinya dengan kalimat la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia tidak dikuasai oleh ngantuk dan juga tidak dikuasai oleh tidur. Kenapa di sini ngantuk dan tidur dipisah sama Allah? Bukankah orang tidur itu juga berawal daripada ngantuk? Dan bukankah orang ngantuk itu pada akhirnya dia tidur? Kenapa dipisah? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena ngantuk dan tidur itu beda. Sebab ada orang ngantuk tapi tidak bisa tidur. Ada enggak? Ada. Ngantuk dia nggak bisa tidur karena apa? Duduk paling depan, di depan gurunya. Ngantuk nggak bisa tidur, ya kan? Ditahan, ya kan? Itu namanya ngantuk tapi tidak bisa tidur. Yang kedua, ada yang ngantuk tapi tidak bisa tidur beneran. Ya, bolak-balik dia menguap, tapi dia tidak bisa tidur. Ada pikiran yang menghalangi dia untuk tidur, dia malah. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, ada orang tidur tapi tidak ada enggak?
Ada nggak orang tidur tapi nggak ngantuk? Hah? Ada. Dia rebahan, tahu-tahu tidur. Itu namanya mengundang tidur, Bapak Ibu. Ya kan? Lah jenengan itu sama. Jenengan menundukkan kepala, ya kan? Memejamkan mata, lama-lama ya hilang kemarahan semua. Tahu-tahu selesai. Ya, terutama sholat Jumat, Bapak Ibu. Jadi itu wajar ya, kalau panjenengan ngantuk tidur itu wajar. Karena selain Allah itu pasti dikuasai oleh ngantuk dan tidur. Makanya ayat ini bisa dijadikan dalil oleh panjenengan kalau tidur di pengajian. Ditegur sama ustadznya. Kamu setiap pengajian saya perhatikan tidur terus. Kamu nggak niat pengajian apa? Ya niat Pak Ustadz, tapi ngantuk bagaimana? Terus karena santrinya ini pintar juga, dibacakan ayat ini. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Yang tidak ngantuk dan tidak tidur itu hanya Allah. Terus saya ini bukan Allah. Maka kalau saya ngantuk tidur itu ya wajar. Jadi betul apa-apa tidur. Tapi jangan tidur semua nih. Kalau tidur semua saya tinggal diam-diam. Baik. Inilah gunanya ngaji banyak, Bapak Ibu. Coba kalau yang ngaji 5 orang kan, 5 orang cuma tidur 5-5-nya ditinggal. Tapi kalau ngaji banyak seperti ini, pasti ada yang ngantuk, ada yang juga yang tidak ngantuk, ada yang mendengarkan, ada yang tidak mendengarkan. Jadi ustaznya tetap semangat karena masih ada yang membuka mata. Jadi Allah itu tidak tidur dan juga tidak ngantuk, jemaah ya. Kalau Allah tidur berarti Allah itu lalai dari hambanya. Karena ketika tidur Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya, jemaah rahimahullah. Ya. Jadi tidur itu sifat makhluk, bukan sifat khalik. Ya. Makanya kalau Yesus atau Isa dikatakan Tuhan, ya, itu tinggal ditanya aja, Isa tidur atau enggak? Itu. Kalau tidur masa berhak dikatakan Tuhan? Makan atau tidak? Makan. Jemaah rahimahullah. Ya. Kemudian yang keenam, ya, kurang 5 menit lagi lah ya. Yang keenam, Allah memperkenalkan dirinya dengan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, Bapak Ibu. Jadi dengan ayat kursi ini kita menjadi orang yang tidak merasa memiliki. Kalau kita punya apa, itu milik Allah. Ya. Suami ibu milik siapa? Allah. Makanya suami itu kalau nggak diambil orang ya diambil Allah. Ibu-ibu. Ya kan? Simpel sekali ya, perempuan kalau punya pemikiran seperti itu. Suaminya selingkuh, diambil perempuan lain, pergi dia di saat dia sukses, ya kan? Panjenengan punya tauhid seperti ini, ya suamiku itu milik engkau. Kau memberikan kepada siapa saja yang kau kehendaki. Ya kan? Kemarin kau kehendaki dia berikan kau berikan kepadaku. Sekarang kau ambil dariku dan kau berikan kepada orang lain. Jadi kita jangan merasa memiliki. Apa yang sekarang kita pegang Bapak Ibu, ya, bisa saja Allah ambil, Allah kasih ke orang lain. Ya. Allah mengatakan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki, Allah mencabut dari siapa saja yang dia kehendaki. Jadi kalau kita punya tauhid di surah ayat kursi ini, Bapak Ibu, itu hidup kita akan tenang. Kita ketika kita kehilangan sesuatu, kita langsung ingat ayat ini, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah. Karena Allah yang punya, jadi terserah Allah mau diambil kapan, mau dikasihkan ke siapa, itu terserah Allah. Ya. Jemaah rahimahullah. Baik. Kemudian yang ketujuh, Allah memperkenalkan dirinya dengan syafaat di akhirat itu atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih.
Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah nanti pada hari kiamat illa biidni, kecuali dengan izin Allah. Panjenengan tahu syafaat niku nopo? Syafaat niku sebenarnya syafaat itu bukan pertolongan, Bapak. Syafaat itu rekomendasi. Direkom. Misalnya Pak Khairul mau nolong saya, ya kan? Maka Pak Khairul merekom, ya Allah, itu Rois itu dulu ngajar saya, pengajian mengajarkan saya, ngaji saya dan seterusnya. Direkom oleh Pak Khairul, ya kan? Oh begitu ya, ya sudah, saya izinkan kau menolong dia. Akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk menyelamatkan saya. Itu namanya syafaat, direkomendasikan. Jadi harusnya dia diazab, tapi dia tidak diazab karena ada yang merekomendasikan untuk tidak diazab, ya kan? Baik, itu namanya syafaat. Dan syafaat ini tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin Allah kepada orang yang memberi dan izin Allah kepada orang yang diberi. Yang kedelapan, Allah memperkenalkan dirinya dengan mengetahui yang akan datang dan yang telah lalu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang akan datang dan yang sudah berlalu. Jemaah. Nah, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Makanya Nabi berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan kau pasrahkan hidup ini kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Kita tidak tahu apa-apa. Makanya kalau kita pengen apa-apa dan kita tidak tahu itu baik atau tidak, kita dianjurkan oleh Nabi untuk sholat istikharah. Istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Allah tahu yang lalu dan Allah tahu yang akan datang. Kemudian yang kesembilan, tidak ada seorang pun yang dapat mencapai ilmu Allah kecuali dengan kehendak Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi kita ini enggak dapat ilmu kalau enggak dikehendaki oleh Allah. Makanya kalau kita dibuat oleh Allah duduk di dalam majelis ilmu, itu artinya Allah ingin memberikan kita kemuliaan. Ya ma'alaikumullah. Orang berilmu itu bukan karena dia pintar, tapi karena diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya banyak orang cerdas tapi tidak berilmu. Ya ma'alaikumullah. Ya. Kemudian yang ke-10, kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Jadi di langit yang berkuasa Allah, di bumi juga yang berkuasa Allah. Kekuasaan Allah itu Bapak Ibu tidak dibatasi tempat oleh dan waktu. Jadi tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Kalau kekuasaan manusia itu dibatasi tempat. Di sini berkuasa tapi di sana tidak. Dibatasi waktu. Ya kan? Waktunya minimal kalau di Indonesia ini maksimal 10 tahun. Ya ya. Kemudian yang ke-11, Allah mensifati atau memperkenalkan dirinya dengan wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dia tidak capek menjaga langit dan bumi. Sebenarnya ayat ini menegur orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan setiap hari Sabtu Allah itu istirahat. Karena dari hari Ahad sampai hari Jumat Allah itu sibuk mengurus langit dan bumi, mengurus bintang, mengurus semuanya, capek. Ya kan? Maka Sabtu Allah istirahat. Oleh karena itu hari Sabtu dinamakan oleh mereka sebagai Sabtu. Sabat artinya terputus dari pekerjaan. Makanya hari Sabtu orang Yahudi itu nggak boleh bekerja. Mereka fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, persepsi mereka atau keyakinan mereka seperti itu ditegur oleh Allah atau dibantah dengan ayat ini. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kemudian Bapak Ibu, yang ke-12, Allah memperkenalkan dirinya dengan Al-Ali, yang maha tinggi. Kemudian yang ke-13, Allah memperkenalkan dirinya dengan
Al-Azim yang maha agung. Jamaah rahimakumullah. Jadi ayat kursi ini ayat di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Maka ketika baca ayat kursi, rasakan bahwa Allah sedang memperkenalkan dirinya. Rasakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Rasakan bahwa Allah itu maha hidup, tidak akan mati. Rasakan bahwa Allah itu berkuasa, tidak butuh kepada yang lainnya. Rasakan bahwa Allah itu tidak dikuasai oleh ngantuk dan tidur. Ya ma'alakumullah, dan seterusnya. Ya. Sehingga bacaan ayat kursi kita itu betul-betul berbekas di hati kita dan menjaga kehidupan kita. Ya ma'alakumullah. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, pas 1 jam ini ya. Tadi saya mulai jam 7:30 lewat, sekarang jam 8:30 lewat. Baik Bapak Ibu, seperti biasa, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pertanyaannya bebas. Fadhal. Silakan. Bapak dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disambung dengan ayat berapa? 284-nya. Oh, disambung. Iya. Nah, itu tidak masalah. Dari 84 terus balik lagi ke 255. Oh, yang benar itu dari 255 ke 28884. Yang benar. Karena membaca Al-Qur'an ini harus berurutan. Kalau dalam waktu yang dekat ya, maka makruh dibaca terbalik. Makruh dibaca terbalik ya, harus berurutan sesuai mushaf. Jadi yang betul biasanya orang baca ayat kursi dulu. Ayat kursi habis itu lillah. Ya. Apakah boleh dari 255 langsung melompat 284 misalnya? Boleh-boleh saja, terutama apabila dia itu niatnya bukan baca Quran, tapi niatnya zikir. Ya kan? Kayak panjenengan mengobati orang sakit atau membaca zikir sebelum tidur, itu kan zikir sebelum tidur itu ayat kursi sama 2 akhir Al-Baqarah kan? Nah itu kan panjenengan baca, niatnya kan bukan baca Quran itu sebenarnya, tapi niat apa? Zikir. Kalau baca Quran kan berurutan 255, 256. Tapi ini langsung, itu menandakan bahwa panjenengan niatnya zikir, dan ini tidak masalah. Ya, tidak masalah, la ba'sa. Ya. Jadi boleh-boleh saja jemaah. Ya. Baik. Ada lagi Pak? Pak, ya Pak. Ya. Istri Nabi pernah nggak salat di masjid Pak? Istri Nabi Pernah nggak salat di masjid? Selama Nabi hidup mereka tidak pernah sholat di masjid. Tapi setelah Nabi wafat mereka i'tikaf, bukan hanya sholat tapi i'tikaf di masjid. Jadi selama Nabi hidup mereka tidak sholat di masjid. Ya, tapi setelah Nabi wafat mereka i'tikaf, bukan hanya sholat, i'tikaf di masjid. Kemudian istri Nabi tidak sholat di masjid, itu bukan berarti perempuan dilarang ke masjid, tidak. Karena ada hadis lain menyebut bahwa wanita-wanita ikut sholat bersama Nabi SAW pada sholat subuh. Itu dalil bahwa wanita boleh sholat di masjid selama 4 syarat terpenuhi: izin suami, tidak bersoleh, tidak ada fitnah di jalan, yang keempat tidak berkumpul atau bercampur dengan laki-laki di masjid. Jadi ada tempat sendiri untuk perempuan. Ya, kalau 4 syarat ini terpenuhi, perempuan boleh sholat di masjid. Paham ya? Ada lagi? Ibu-ibu tadi bertanya apa? Ada Ustaz.
Monggo. Ustaz, sholat istikharah itu yang tepat tidak puasa Ustaz. Istikharah tidak ada waktu khusus, ya. Tidak ada waktu khusus. Jadi mau siang atau malam boleh. Tapi lebih diutamakan malam hari ba'da isya. Karena sholat sunnah yang paling utama itu setelah isya. Jadi kalau panjenengan sholat istikharah di siang hari dengan sholat istikharah setelah isya malam hari, ya, itu lebih utama yang malam hari. Lebih utama lagi setelah bangun tidur. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi istikharah itu minta petunjuk sama Allah. Dan terkadang Allah memberikan petunjuk melalui mimpi. Kalau enggak Allah buat hati panjenengan sangat yakin. Ya. Baik. Dan istikharah itu usahakan kalau belum dapat petunjuk yang diyakini oleh panjenengan, ya, diulang lagi sampai 3 kali, Bapak Ibu. Ya, istikharah. 2 rakaat salam. Ya. Ada lagi Pak Ustadz. Monggo. Di dalam surat Al-Kahfi dengan ayat 6 yang artinya, maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Maksudnya Al-Quran. Arti dalam mencelakakan diri itu gimana Pak? Mencelakakan diri itu. Baik. Itu ya, itu Nabi, Bapak Ibu. Jadi Nabi itu saking cintanya sama umatnya, ketika umatnya itu enggak mau beriman, padahal udah diajak berkali-kali itu, Nabi itu merasa apa? Ingin menyakiti dirinya sendiri. Kok bisa mereka tidak beriman? Sampai ingin menyakiti dirinya sendiri. Nabi itu, jemaah rahimakumullah, saking kepengennya mereka beriman. Ya, saya contohkan begini ya. Apa ya contohnya? Gimana kita menyakiti diri kita? Ada pernah nggak panjenengan menyakiti diri sendiri? Hah? Pernah nggak? Jadi mungkin ditampar-tampar. Kok bisa? Jadi dirinya ditampar-tampar. Karena apa? Luput dari sesuatu. Ya kan? Atau yang dipukul kepalanya begini. Ya kan? Nabi itu apa namanya, seakan-akan wahai Muhammad, engkau ini ingin merobek-robek dadamu. Jadi Nabi itu mukul dada, Bapak Ibu, ketika melihat umatnya tidak beriman kepada Al-Quran. Itu saking Nabi sangat ingin umatnya beriman, tapi sama Allah ditegur. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka seakan-akan atau bisa jadi engkau mencelakakan dirimu sendiri Muhammad gara-gara mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Subhanallah. Nggak seperti ini guru yang sesungguhnya, ya. Dia itu kepikiran, nggak enak makan, ya kan? Ketika melihat muridnya nggak bisa-bisa, dia jadi nggak bisa, dia nggak bisa, dia nggak enak makan, Bapak Ibu. Dan itu bagian daripada seakan-akan dia ingin mencelakakan dirinya. Saking sayangnya dia kepada muridnya. Subhanallah. Ada nggak guru seperti itu sekarang? Hah? Gak enak makan gara-gara muridnya belum bisa huruf dot. Kata muridnya tot, dot, tot. Kata dot terus, tot terus. Jadi dikasih tahu nggak bisa, dot, tot. Ya kan? Mau dipukul anaknya orang, takut dilapor, kena denda itu kan, guru madrasah itu 25 juta. Ya. Nah, nangislah gurunya itu. Tak enak makan dia. Bangun di waktu malam, ya Allah, muridku ya Allah, si fulan itu ya Allah. Udah ku ajarin berkali-kali buat tapi tetap tidak bisa ya Allah. Ya. Ya seakan-akan dia menyiksa dirinya karena tidak sanggup melihat muridnya itu tidak bisa. Jamaah rahimakumullah, ya. Ada lagi? Sambung ya? Silakan dulu. Tentang ayat kursi tadi,
baik ya. Kalau setelah sholat nggak sempat baca kursi gitu ya, karena terburu-buru, tetap baca jalan sambil baca, jalan sambil usahakan tetap baca. Allahu la ilaha illallah, kan bacanya sebentar, paling tidak sampai 1 menit, tidak sampai 30 detik mungkin Bapak Ibu. Ya sebentar, tetap baca, usahakan ya. Karena hadisnya menyebut setiap selesai sholat 5 waktu. Ya, jadi usahakan tetap baca. Yang kedua, musik itu, jemaah rahimahumullah, jumhur ulama mengatakan musik itu haram. Tetapi sebagian ulama mengatakan dirinci, karena musik itu sama dengan bicara. Kalau dia memberikan pengaruh yang tidak baik, maka hukumnya haram. Membuat kepala kita geleng-geleng, setelah itu kita lalai, mabuk-mabukan, kemudian joget-jogetan dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka itu haram. Ya. Jadi musik atau nyanyian yang mendorong manusia kepada yang haram itu hukumnya haram. Adapun musik, kata sebagian ulama, yang tidak menyebabkan kepada keburukan, ya, tidak menyebabkan kepada keburukan, justru mengingatkan orang kepada kebaikan, nah maka itu boleh-boleh saja. Misalnya ada lagu Bila Israel, apa ini? Datang menjemputmu, dan seterusnya lah. Itu bagus. Baik, jadi dilihat dari dampaknya, ya. Kalau sonhorak haram, ya. Dan saya bersyukur sekali ya, ada ulama kiai yang berani, sebenarnya walaupun tidak difatwakan ya tetap haram itu ya. Siapapun yang bilang halal itu berarti bermasalah keilmuannya itu. Nah, tapi berani secara umum mengatakan haram itu yang diacungkan jempol. Berani zaman tua, karena orang-orang horak itu rata-rata ya horak ya kan. Orangnya horak, soundnya horak, ya orangnya horak juga. Ya. Alhamdulillah ini pemerintah Kota Malang juga mendukung ya, dan semoga horak-horak itu musnah di Kota Malang ya. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.